Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadrin, NPM 1740302056, jurusan Teknik Elektro, Universitas Purn Tarakan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka. Oke, langsung saja kita masuk. Pendahuluan. Daftar pustaka adalah daftar bacaan yang disarankan untuk dibaca dan digunakan untuk memperluas wawasan bagi mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut serta untuk mengidentifikasikan dan mengambil referensi yang digunakan dalam penulisan karya tulis atau laporan. Daftar pustaka yang memiliki tujuan yaitu 1. Menunjukkan apresiasi penulisan terhadap karya para pakar yang dijadikan masukan dalam pengembangan dan penulisan artikel ataupun laporan penelitiannya. 2. Memberi kesempatan kepada pembaca jika dibutuhkan untuk menemukan referensi yang digunakan. Nah, di sini ada rumusan masalah. Bagaimana cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar dari sumber lisan maupun tulisan? Nah, ada juga tujuannya untuk mengetahui cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar dari sumber lisan maupun tulisan. Tujuan penulisan sumber kutipan. Nah, di sini ada beberapa tujuannya, yaitu agar terhindar dari tuduhan petiplakan, menghargai penulisan sebelumnya, dan membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Di sini ada pengertian kutipan. Nah, pengertian kutipan yaitu merupakan pinjaman pendapat atau kalimat yang diambil dari seseorang, baik berupa tulisan atau lisan yang bertujuan untuk memperkokoh argumentasi di sebuah karya tulis. Selain digunakan untuk memperkuat argumen, kutipan juga bisa dijadikan sebagai landasan teori, penjelasan suatu uraian, atau sebagai bukti untuk menunjang sebuah pendapat. Hal yang harus diperhatikan dalam mengutip. Nah, di sini ada beberapa hal. Penulisan harus mempertimbangkan bahwa kutipan tersebut diperlukan. Penulisan harus bertanggung jawab secara penuh terhadap ketetapan kutipan. Penulisan harus mempertimbangkan jenis kutipan. Dan terakhir, jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung. Penulisan sumber kutipan. Berdasarkan cara mengutipnya, terdapat dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Oke, kita masuk saja dengan kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan kutipan yang diambil secara identik atau sama persis dari sumber aslinya. Contoh, dalam membuat sebuah karya ilmiah, jenis penelitian eksplorasi pustaka merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebenaran data yang ingin diteliti. Agung Hermanto 2009 15-16. Oke, masuk lagi kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengambil inti sarinya saja tanpa mengurangi makna sebenarnya. Contohnya yaitu kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Sini ada penerbit Michael Don. Termasuk di sistematis penulisan dari sumber buku. Secara umum, komponen-komponen daftar pustaka yang diambil dari buku secara berurutan terdiri dari nama penulis, tahun terbit, judul buku, tempat penerbit, nama penerbit. Kita masuk di nama penulis. Apabila nama pengarang terdiri dari satu unsur atau kata, maka nama yang paling belakang diletakkan di depan. Contoh, Muhammad Teguh, berarti Teguh Muhammad. Apabila pengarangnya ada dua, maka yang dibalik cukup nama pengarang yang pertama saja. Pemisahan antara nama belakang dan nama depan menggunakan tanda koma. Contohnya, Amir Abadi Yusuf dan Khairoldi. Nah, berarti di sini ambil Jakman Yusuf sama dengan Yusuf, Amir, Abadi, dan Khairol. Nah, di sini ada tahun terbit. Apabila ada dua buku atau lebih dikarang oleh pengarang yang sama, maka dituliskan pertama kali ialah tahun terbitnya lebih dulu. Apabila buku tersebut tidak diketahui tahun terbitnya, maka cukup yang ditulis dengan tahun. Pemisahan antara unsur tahun terbit dengan unsur judul buku menggunakan tanda titik. Termasuk ketiga, judul buku. Semua huruf pertama dari setiap kata dalam judul buku
ditulis dengan menggunakan huruf kapital, kecuali kata-kata tugas seperti dan, untuk, di, yang, atau, dari, ke, dan lain-lain. Pemisahan antara unsur judul buku dengan unsur tempat terbit menggunakan tanda titik. 4. Tempat terbit. Tempat terbit cukup dengan menyebutkan koma di mana penerbit buku itu berlokasi. Pemisahan antara unsur tempat terbit dengan nama penerbit menggunakan tanda titik 2. Nama penerbit. 5. Pada bagian ini kita cukup menuliskan nama perusahaan atau lembaga yang menerbitkan buku tersebut setelah unsur nama penerbit diakhiri dengan tanda titik. Nah, kita masuk di sistematis penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, koran, atau majalah. Tidak berbeda jauh dengan penulisan dari sumber berupa buku. Hanya saja perbedaan penulisan untuk beberapa urutan tersebut yaitu nama dan judul. Nah, contoh penulisan daftar pustaka dari artikel jurnal. Cara penulisannya itu nama pertama, Solikan Umar 2013, bahasa Indonesia. Nah, di sini judulnya informasi dan iklan di ruangan publik kota Pangkal Pinang. Dalam Sirok Wastara. Nah, di sini ada jurnalnya ini. Sini dijelaskan beberapa hal. Kita lanjut. Contoh jika majalah sebagai acuan. Nah, jika majalah menjadi sebuah acuan, kita harus memperhatikan unsur-unsur beserta urutan yang perlu disebutkan dalam daftar pustaka sebagai berikut: nama pengarang, tahun terbit, judul artikel, judul majalah, bulan terbit, tahun terbitan yang keberatan, dan tempat terbit. Nah, di sini ada contohnya. Nasution Anwar, nama, tahun, judulnya, dalam baru itu bulan, dan tempat. Contoh jika surat kabar sebagai acuan. Nah, ini jika surat kabar menjadi acuan, kita harus memperhatikan unsur-unsur beserta urutannya yang perlu disebutkan dalam daftar pustaka sebagai berikut, yaitu nama pengarang, judul artikel, judul surat kabar, tanggal terbit, dan tempat terbit. Nah, di sini contohnya Tabah Anton. Di sini nama, tahun, judulnya Poluan Semakin Efektif dalam Menegakkan Hukum. Judul dari buku ini dalam Sinar Harapan 1 September 1994. Di sini tempat jelaskan. Contoh jika antologi sebagai acuan. Antologi sumber-sumber acuan. Kita harus memperhatikan unsur-unsur beserta urutan yang perlu disebutkan dalam daftar pustaka sebagai berikut: nama pengarang, tahun terbit pengarang, judul karangan, nama penghimpun, tahun terbit antologi, dan judul antologi, tempat terbit, dan nama penerbit. Contohnya itu, kita sudah tahu kan, Atarjo Sartono. Sini ada nama, tahun, lahirnya, judulnya, ini, dan terakhir itu tempat. Oke, kita masuk di penulisan kita. Aturan penulisan daftar pustaka hardware IV style. Sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Daftar pustaka tidak dibagi-bagi menjadi bagian-bagian berdasarkan jenis pustaka, misalnya buku, jurnal, internet, dan sebagainya. Ditulis satu spasi urutan secara alfabetis tanpa nomor berdasarkan nama akhir, pengarang, atau organisasi yang bertanggung jawab. Jika suatu referensi tidak memiliki nama pengarang, maka judul referensi digunakan untuk mengurutkan referensi tersebut di antara referensi lain yang tetap diurutkan berdasarkan nama belakang pengarang. Jika liniatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dulu, kemudian diikuti singkatan inisial, nama depan, dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lain dari liniatur pustaka yang dirujuk. Apabila ada beberapa karya yang ditulis oleh pengarang yang sama, urutkan berdasarkan tanggal terbitnya. Nah, di sini dimulai dari yang paling lama yang paling. Jika seorang pengarang mengeluarkan beberapa karya dalam publikasi yang sama, maka diurutkan berdasarkan huruf kecil yang menyertai tanggal publikasi. Contohnya itu di sini bisa jelaskan. Tanggal publikasi dituliskan setelah nama-nama pengarang. Judul referensi dituliskan secara italik. Jika daftar pustaka ditulis tangan, maka judul digarisbawahi. Cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda, tergantung pada jenis liniatur pustaka yang menjadi referensi. Oke, di sini saya
dari sumber yang saya dapatkan itu sebagai berikut. Nah, kali ini saya akan menggunakan cara aplikasi pada Word, yaitu Hard Stylist. Pertama kita buka Word-nya. Nah, di sini kita pilih Style Hardlist, File Path. Sini ada beberapa pilihan, tapi kita di sini memilih Hard. Insert, sudah add new. Kita buka PPT yang telah saya dapatkan. Nah, di sini keuntungan saya mendapatkan satu judul, namanya satu nama aja. Edit, di sini kita pilih jurnal. Edit, nama belakangnya. Nama depannya di sini first. Capital Sandra. Oke. Title. Di sini kita judulnya apa di sini? Rancang bangun autocore. Oke, kita blok. Kita copy. Kita di sini lihat gimana nama jurnalnya setelah itu. Ini dapat nama jurnalnya, Jurnal Sastra Institute. Kita copy. Di sini tahun berapa kita masukkan ke PDF. Kita dapatkan 2018. Copy. Ini ada teks dari halaman berapa, cari lagi dari halaman 35 sampai tab 2. Oke. Dari 15 sampai volumenya tadi kita dapatkan itu 1. Oke, setelah ini selesai semua, kita klik oke. Ini setelah itu geografi Word. Oke, nah di sini ada keterangannya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.